Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Mas Im Bagaskara. Ya, kali ini gua akan membawakan sebuah kisah yang datang dari seorang pendaki yang bernama Ilham, yang berasal dari Mojokerto. Pengalamannya ini bukan sekedar cerita biasa tentang pendakian, melainkan sebuah teror yang dimulai dari hal yang paling sepele. Mulut yang sompral, ya seperti orang-orang itu. Ilham bersama 3 temannya, yaitu Fajar, Rendra, dan Boneng, memutuskan untuk camping di sebuah bukit dengan sebutan Bukit Roro Kuning, sebuah tempat yang terkenal dengan keindahan dan juga misterinya. Niat awal mereka hanya untuk refreshing dan mencari ketenangan. Namun siapa sangka sebuah ucapan remeh-temeh justru membuka pintu ke dimensi lain, membuat mereka semua mengalami teror yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahkan yang paling mengerikan, Ilham mengaku sempat berpindah jalur ke alam gaib, di mana ia harus berhadapan dengan teror yang membuatnya hampir meninggal. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum masuk ke cerita, mari kita doakan negara kita agar aman dan kembali seperti semula. Mari kita masuk ke cerita. Open story now. Udara malam itu dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun tak sebanding dengan kegelisahan yang menjalari Fajar. Dari base camp Bukit Roro Kuning, ia memandangi Ilham, sahabatnya sejak kecil, yang kini sedang asik merokok sambil tertawa lepas. Di sampingnya, Rendra sedang asik menenggak kopi, sesekali menyambut candaan mereka. Sementara itu, Boneng, si paling penakut di antara mereka, tak kunjung kembali dari toilet. Sudah hampir 15 menit dan Fajar mulai merasa tidak enak. Boneng kemana dah? Lama bener. Fajar bertanya. Tatapannya menyapu gelapnya jalan setapak yang menanjak. Ilham mengembuskan asap rokoknya santai. Paling juga lagi ngeden, biasalah. Perutnya sensitif kayak hati cewek. Jawabnya disusul ketawa. Mereka berempat, Ilham, Fajar, Rendra, dan Boneng, adalah sahabat karib sejak masa sekolah. Malam itu, mereka berencana refreshing dengan camping di Bukit Roro Kuning, sebuah tempat yang terkenal dengan pemandangan sunrise-nya yang memukau. Namun, di balik keindahan itu, bukit juga menyimpan cerita-cerita mistis yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum memulai pendakian, mereka mampir ke warung kopi milik Mas Ferry, yaitu kakak kandung Ilham, yang kebetulan juga merupakan pemilik base camp di bukit itu. Mas Ferry adalah sosok yang bijaksana dan sering mengingatkan adiknya untuk menjaga sikap di alam bebas. "Kamu kalau di gunung jangan sompral, Ham, jaga mulut," pesan Mas Ferry, yang hanya dibalas tawa remeh oleh Ilham. Ilham memang terkenal dengan mulutnya yang ceplas-ceplos. Seringkali ia melontarkan candaan atau tantangan tanpa memikirkan konsekuensinya. Sifat inilah yang membuat Fajar sering khawatir, terutama saat mereka berada di tempat asing seperti Bukit Roro Kuning.
Fajar tahu Ilham tidak pernah percaya dengan hal-hal gaib, sementara ia dan Boneng justru sangat peka. Rendra di sisi lain lebih realistis dan cenderung netral. Setelah menunggu Boneng hampir setengah jam, akhirnya sosok itu muncul dari balik bangunan toilet. Wajahnya pusat pasi, seperti baru melihat hantu. "Lama banget, Neng. Lu boker apa bikin tenda?" ledek Ilham. Boneng hanya menggeleng lemah, tidak menjawab. Tanpa banyak bicara, mereka berempat segera memulai pendakian. Lampu senter di tangan Fajar membelah kegelapan. Di sepanjang jalur, mereka tidak berpapasan dengan satupun pendaki lain. Aneh, pikir Fajar. Padahal saat di base camp, parkiran penuh dengan motor. Seharusnya jalur ini sudah dipadati pendaki yang memulai perjalanan lebih awal. Namun yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Hanya diselingi suara gesekan ranting dan desau angin. Di tengah keheningan itulah Ilham kembali melontarkan ucapan yang membuat Fajar dan Boneng merinding. "Nih jalur sepi banget dah. Gak ada gitu setan-setan nongol biar makin seru gitu loh." Seketika langkah Boneng terhenti. Ia menoleh ke arah Ilham. Wajahnya yang pucat kini terlihat tegang. "Ham, kalau ngomong yang bener dong. Kalau muncul beneran gimana?" Suaranya bergetar. Ilham justru tertawa. "Ya elah Neng, gitu doang takut. Malu tuh sama rambut. Rambut doang gondrong, nyali kosong." Ejekan itu menyinggung Boneng. Ia memang memanjangkan rambutnya, tapi bukan berarti ia harus tegar seperti Ilham. "Maksud lo apa?" Boneng membentak, tangannya terkepal. Udah, jangan berantem." Fajar langsung berdiri di antara mereka. Rendra pun ikut menengahi. Namun Boneng sudah terlanjur sakit hati. Ia menyingkir dari hadapan Ilham dan berjalan cepat meninggalkan mereka. Fajar menatap Ilham dengan kesal. "Ham, ngapain sih lo ngatain Boneng? Ini kita lagi di hutan. Kalau ada apa-apa gimana?" "Ya elah, gitu doang ngambek. Dia aja yang baperan," balas Ilham santai. "Lo kan tahu dia penakut. Kalau dia kenapa-napa, lu mau tanggung jawab." Fajar semakin emosi. Ya udah, bawel banget lu. Gue susul Boneng," kata Ilham, membungkungi Fajar dan Rendra, lalu berjalan menyusul Boneng. Fajar menghela nafas. Ia tak menyangka perjalanan santai ini akan dimulai dengan pertengkaran. Dari kejauhan ia melihat sosok Ilham yang berjalan cepat sendirian. Rendra menepuk pundaknya, mencoba menenangkan. "Udah Jar, biarin aja. Ilham pasti aman kok," katanya. Fajar tahu Ilham pasti bisa menjaga diri, tapi ia tidak yakin apakah Ilham bisa menjaga mulutnya. Ia menatap ke kegelapan di depan, di mana sosok Ilham telah menghilang. Saat itu Fajar belum tahu bahwa keputusan Ilham untuk berjalan sendirian akan membawa petaka yang tak pernah mereka bayangkan. Di balik pepohonan, sesuatu telah mendengar tantangan Ilham, dan kini ia siap menyambutnya. Ilham berjalan cepat. Langkah kakinya berderap,
memecah keheningan malam. Kesal dan jengkel, ia sama sekali tidak peduli pada Fajar dan Rendra yang tertinggal di belakang. Pikirannya hanya dipenuhi rasa sebal pada Boneng yang ia anggap terlalu baperan. Malam ini, ia ingin membuktikan pada Boneng bahwa mulut compralnya bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Gitu doang ngambek, gumam Ilham, tanpa sadar bahwa kata-katanya justru menarik perhatian dari sesuatu yang tak terlihat. Jalur yang ia lalui semakin menanjak dan gelap. Hutan di kanan dan di kirinya semakin lebat. Pepohonan tinggi menjulang, seolah menutupi langit. Pemandangan ini seharusnya membuat Ilham bergidik, tapi egonya terlalu besar untuk merasakan takut. Ia terus melangkah hingga tiba-tiba ia menyadari ada yang tidak beres. Daypack yang ia bawa yang tadinya terasa ringan kini terasa sangat berat. Rasanya seperti ia sedang menggendong beban yang luar biasa. Beban itu tidak hanya di pundaknya, tetapi juga di punggungnya, seolah-olah ada seseorang yang sedang menumpang. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, bukan karena lelah, tapi karena rasa tidak nyaman yang menusuk. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah efek kelelahan. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan di semak-semak, tepat di sisi kanannya. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar jelas seperti langkah kaki yang berjalan mengikutinya. Ilham menghentikan langkah. Suara itu pun ikut berhenti. Ia melanjutkan berjalan dan suara itu kembali terdengar. Srek, srek, srek. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Ia mengarahkan senter ke semak-semak. Srek. Tidak ada apa-apa, hampa. Padahal suara itu begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah ada yang bersembunyi di balik daun-daun kering itu. Ilham berusaha menepis pikirannya yang mulai kacau. Paling cuma babi hutan, ia bergumam, mencoba meyakinkan diri. Ia melanjutkan perjalanan, tapi suara itu terus mengikutinya. Srek, srek, srek. Ilham mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mempercepat langkah, namun daypacknya yang terasa berat membuatnya lambat. Setelah berhasil melewati tanjakan panjang, Ilham berhenti untuk beristirahat. Ia bersandar pada batang pohon, berharap Boneng dan yang lain segera menyusul. Sekitar 10 menit ia menunggu, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka. Kemana sih mereka? Ia berteriak, suaranya menggema. Di tengah hutan yang sunyi, ia mencoba memanggil Boneng lagi. Neng, Boneng, Neng, Boneng. Tetapi hanya hening yang menjawab. Rasa takut mulai merayapinya. Ia merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Jalur yang tadinya diapit semak-semak kini berubah menjadi pepohonan lebat. Atmosfernya berubah drastis, menjadi sangat mencekam. Ilham yang sering mendaki bukit ini tahu ada yang salah. Ini bukanlah jalur yang ia kenal. Ia memberanikan diri melanjutkan perjalanan.
Langkahnya pelan, setiap hembusan angin terasa seperti bisikan. Setiap ranting patah di bawah kakinya terasa seperti jebakan. Kemudian dari sudut matanya ia melihat sesuatu, kilatan merah yang sedang menatapnya dari balik kegelapan. Ilham langsung membuang muka, mencoba berpikir positif. Itu cuman efek kecapean. Ia memutuskan untuk duduk di tengah jalur, menyalakan rokok dan menunggu teman-temannya. Dari posisinya, ia bisa melihat ke bawah, ke jalur tanjakan yang baru saja ia lewati. Di kejauhan, ia melihat dua cahaya merah bergerak pelan ke arah atas. Nah, itu dia Fajar sama Rendra, pikirnya merasa lega. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Ilham menyadari kejanggalan. Headlamp pendaki pada umumnya berwarna putih, bukan merah. Matanya terbelalak. Ia menatap lekat dua cahaya merah itu. Mereka bergerak dengan tidak wajar, tidak seperti orang yang sedang mendaki. Perasaan ngeri mulai menggerogoti. Tiba-tiba sebuah tepukan keras mendarat di pundaknya. Pok! Ilham sontak menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tepat di belakangnya hanya ada kegelapan pekat. Ia melompat berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Daypacknya yang tadinya berat kini terasa normal kembali. Aku harus cepat susul Boneng, bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya hanya ingin bertemu dengan salah satu temannya. Ia mempercepat langkah, berlari kecil menyusuri jalur. Setelah melewati satu tanjakan lagi, ia tiba di area camp 1. Namun, bukannya disambut oleh keramaian, ia justru dihadapkan pada keheningan yang mematikan. Area camp favorit itu kosong. Tidak ada satupun tenda. Tidak ada suara tawa. Tidak ada api unggun yang menyala. Tempat itu sunyi senyap, seolah tidak pernah ada kehidupan di sana. Kenapa sepi banget? Gumam Ilham kebingungan. Di tengah kebingungan itu, ia melihat sosok yang ia cari. Seorang dengan rambut panjang, membawa daypack, berdiri di tengah jalur yang menuju ke area camp 2. Boneng! Teriaknya. Ilham berlari menghampiri sosok itu. Pikirannya hanya dipenuhi rasa lega. Ia menebuk pundak sosok itu sambil berseru, "Oi, Neng, Ma." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, sosok itu berbalik. Ilham langsung mundur, jatuh terjerembab di tanah. Wajah yang ia lihat bukanlah Boneng yang ia kenal. Wajah itu penuh darah, matanya merah menyala, dan tangannya patah di sudut yang tidak wajar. Boneng! Ilham terbata-bata. Aku sudah mati. Suara itu menusuk telinganya. Sosok itu melangkah, jalannya terpatah-patah, mendekat ke arahnya. Jaga mulutmu, teriaknya. Ilham meronta, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wah, maafin aku, Neng. Maafin aku. Ampun. Ia terus berteriak memohon ampunan hingga sebuah tangan menarik tangannya. Ilham mendongak dan wajah Fajar yang penuh khawatir menyambutnya.
Suara Ilham yang berteriak-teriak minta ampun akhirnya terhenti. Ia merasakan Fajar menepuk pundaknya dengan lembut, mencoba menenangkannya. Matanya perlahan terbuka. Di hadapannya, Fajar sedang mengusap wajahnya dengan air dingin dari botol minum. Air itu membasuh wajah Ilham yang basah oleh keringat dan air mata. Perlahan mengembalikan kesadarannya. Ham, lu kenapa? Sadar, Ham. Suara Fajar terdengar panik. Ilham mengedarkan pandangan. Di sekelilingnya banyak orang berdiri menatapnya dengan raut wajah kebingungan dan prihatin. Ia melihat tenda warna-warni sudah berdiri rapi. Api unggun menyala dan tawa para pendaki lainnya terdengar samar dari kejauhan. Ini adalah pemandangan area camp 1 yang ia kenal, ramai dan penuh kehidupan. Bukan area camp yang kosong dan sunyi seperti yang ia lihat beberapa waktu lalu. Pandangan Ilham tertuju pada 3 wajah yang paling ia kenal. Ada Rendra yang berdiri di belakang Fajar dan Boneng yang sedang berdiri di dekatnya, menatapnya dengan bingung. Ilham langsung bangkit dan memeluk Boneng dengan erat. "Neng, maafin gua, Neng. Maafin gua, Neng. Maafin gua, Neng." Ilham terus mengulang kata-kata itu. Boneng yang tidak tahu apa-apa hanya membalas dengan bingung. Iya, sudah gua maafin. Udah, lepasin. Malu, Cuk, dilihatin orang banyak," katanya sambil berusaha melepas pelukan Ilham. Setelah dilepaskan, Ilham melihat sekeliling lagi. Kerumunan orang yang menyaksikan dirinya berontak kini bubar. Setelah Fajar meminta mereka pergi, Fajar kemudian mengajak Ilham, Rendra, dan Boneng menjauh dari keramaian ke tempat yang agak sepi. Di sana, Fajar menanyakan Ilham apakah ia ingin melanjutkan pendakian atau turun kembali. "Area camp 1 udah penuh, Ham. Kalau mau lanjut kita harus ke camp 2. Kalau enggak, ya kita turun," kata Fajar. Ilham masih ragu. Pikirannya kembali pada sosok menyeramkan yang ditemuinya. Namun, ia tidak tega melihat teman-temannya sudah jauh-jauh datang hanya untuk pulang. Akhirnya, dengan tekad yang tersisa, ia memilih untuk melanjutkan. Sebelum berangkat, Fajar berpamitan dengan seorang pria berambut gondrong yang berdiri tidak jauh dari mereka. Pria itu menepuk pundak Fajar dengan berkata, "Oh alah, lanjut lagi toh. Jagain dia, jangan sampai lepas sendirian." Fajar mengangguk. Ia menjelaskan pada Ilham bahwa pria gondrong itulah yang membantunya saat Ilham kesurupan. Perjalanan ke area camp 2 hanya memakan waktu sekitar 15 menit. Setibanya di sana, suasana lebih tenang, tetapi tetap ada beberapa pendaki yang sudah mendirikan tenda. Mereka memilih tempat yang cukup sepi, lalu mendirikan tenda. Malam itu tidak ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal di pikiran Ilham. Kenapa area camp 1 yang tadinya kosong tiba-tiba menjadi ramai? Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk turun. Setibanya di base camp, mereka beristirahat di warung milik Mas Ferry. Saat itulah Boneng, Fajar, dan Rendra menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. "Jadi, waktu lu ngejar gua itu bukan gua, Ham.
kata Boneng. Ilham terkejut. Boneng kemudian menceritakan versinya. Setelah ia selesai dari toilet, ia tidak menemukan Ilham, Fajar, dan Rendra. Mas Ferry memberitahu bahwa teman-temannya sudah lebih dulu naik. Boneng langsung menyusul. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Fajar dan Rendra yang sedang mencari Ilham. Mereka bertiga terus berteriak memanggil nama Ilham di sepanjang jalur. "Kita nggak berhenti sama sekali, Ham," lanjut Fajar. "Kita terus jalan sampai ke camp 1. Pas nyampe, kita lihat ada kerumunan. Ternyata itu lo lagi berontak sambil teriak-teriak." Fajar menambahkan, Ilham saat itu sedang ditangani oleh pria gondrong yang mereka temuin. "Lo itu teriak-teriak minta ampun, ngomongnya ngawur, kayak ngelawan sesuatu yang gak ada. Muka lo pucat, kayak orang ketakutan parah," jelas Fajar. Mendengar cerita itu, Ilham langsung merinding. Berarti sosok yang ia kejar dan temui di jalur pendakian itu bukan Boneng yang asli. Itu adalah makhluk halus yang menyerupai Boneng, dan mulut sompralnya telah mengundang makhluk itu untuk menampakkan diri. Ilham menceritakan semua yang ia alami, tentang daypacknya yang terasa berat, suara langkah kaki di semak-semak, 2 cahaya merah di kejauhan, dan yang paling mengerikan, jalur yang sepi senyap dan area camp yang kosong. "Jalur sepi?" tanya Fajar bingung. "Selama kita naik, jalurnya rame banget, Ham. Malah sempet macet karena saking banyaknya pendaki. Kita ketemu banyak orang," ucap Fajar membuat Ilham terdiam. Ia menatap kakaknya, Mas Ferry, yang dari tadi hanya mendengarkan. Tanpa kata-kata, Mas Ferry langsung menepuk kepala Ilham dengan keras. "Makanya, punya mulut jangan sompral, sok-sokan nantangin. Untung lo masih selamat, nyusahin orang aja," omel Mas Ferry. Ilham tidak membalas, pikirannya masih kacau. Jika jalurnya ramai, kenapa ia tidak bertemu satu orang pun? Apakah benar seperti yang ia pikirkan, bahwa ia saat itu telah memasuki alam gaib? Kisah ini menyisakan satu pelajaran penting. Terkadang kita tidak bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata, tetapi kita harus tetap menghormati mereka. Mulut sompral Ilham yang meremehkan hal-hal gaib telah membawanya ke dalam pengalaman yang hampir merenggut nyawanya. Untungnya ia masih bisa diselamatkan. Jaga mulut, jaga sopan santun, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang mendengarkan ucapan kita, terlebih di tempat-tempat yang masih murni dan diselimuti misteri.